sudah sampai di tahap yang terakhir ya, sesi terakhir di rangkaian listrik arus arah untuk persiapan ujian. Oke, yaitu materi rangkaian resistor. Rangkaian resistor ini yang akan kita bahas hanya paralel saja, karena di ujian akan diujikan itu tentang paralel saja. Ya, baik. Ciri-ciri rangkaian paralel jika digambarkan rangkaiannya itu terdapat komponen yang bertumpukan, saling tumpang tindih ya, bertumpukan, ada di atas ada di bawah atau kiri kanan tapi bertumpukan jika diperhatikan, tidak beriringan ya, tidak beriringan dalam satu kabel ya, atau satu penghantar listrik, tapi dia akan bertumpukan, karena itu disebut dengan paralel. Ciri yang kedua adalah dalam rangkaian tersebut terdapat suatu percabangan. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada percabangan ya, masuk dari kiri, kemudian memasuki suatu percabangan, titik percabangan, dan akhirnya berpisah menjadi dua arus, ya, dua arah arusnya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sehingga berlakulah hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff berlaku pada rangkaian paralel, yaitu sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Di sini hanya ada satu yang masuk ya, kemudian ada dua yang keluar di contoh ini, sehingga IP sama I yang masuk, IP sama dengan I1 ditambah I2, yang mana I1 adalah komponen I pada komponen R1 atau arus pada jalur 1, kemudian I2 adalah I pada komponen resistor 2 atau I pada jalur I2 yang di bawah. Nah, ini penjumlahannya sebetulnya tergantung pada jumlah komponen yang diparalelkan. Karena ini hanya ada dua yang diparalelkan, berarti penjumlahannya hanya 2 saja. Kalau ada 3 berarti I1 tambah I2 ditambah I3. Ada 5 berarti I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 sampai I5 seperti itu. Oke, di hukum Ohm itu terdapat 3 komponen ya. Ada tegangan, ada arus, ada resistor ya. V sama dengan I dikali R. Sehingga di sini juga berlaku hukum Ohm. Bagaimana dengan besar tegangannya? V-nya itu sama dengan VR1 sama dengan VR2. Jadi tegangan pada paralel itu nilainya sama, baik itu tegangan sumber maupun tegangan di tiap-tiap komponen. Sehingga Vp tegangan paralel sama dengan VR1 tegangan pada resistor 1 sama dengan VR2 tegangan pada resistor 2. Nah, yang unik adalah resistornya ya teman-teman. Ada 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Jadi penjumlahannya ini sekitar ya. Dengan Rp adalah resistor paralelnya, R1 adalah resistor pada ya resistor 1 ya, R2 itu resistornya. Seperti ini. Ini keterangannya. Seperti ini. Nah, baik. Untuk memperkuat lagi pemahaman kita tentang arus listrik searah bagian rangkaian resistor, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang ada di sebelah kanan teman-teman. Perhatikan contoh soal nomor 1. Perhatikan rangkaian berikut yang disediakan suatu rangkaian. Nah, jika teman-teman perhatikan, di rangkaian tersebut terdapat 2 komponen resistor. Ada 3 komponen resistor. Ya. Ada 3 komponen resistor berbeda dengan yang contoh ya. Contohnya ini ada 3 komponen resistor. Kemudian setiap resistornya masing-masing itu 2 ohm, 3 ohm dan 6 ohm. Nah, pada rangkaian ini ternyata dia dialiri oleh arus
listrik ya, dengan arus sebesar 2 ampere. Yang ditanyakan adalah hitunglah besar nilai tegangan totalnya. Kita ingin mencari tahu berapa sih besar tegangan totalnya. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan persamaan hukum Ohm. Tegangan total itu berarti Vp ya, tegangan total pada paralel sama dengan, karena ini paralel total, maka arusnya juga total dan resistornya juga harus resistor total. Oke, sama dengan I total dikali dengan R total. Oke. Vp yang ditanyakan, I totalnya kita sudah tahu ya, I totalnya adalah 2 ampere karena dia sebelum memasuki ya, titik percabangan. Ini adalah arus totalnya, arus yang akan memasuki titik percabangan. Kemudian saat keluar dari titik percabangan mereka akan terpisah-pisah. Jadi totalnya adalah 2 ampere. Nah, yang belum kita ketahui adalah R totalnya berapa. Sehingga kita perlu mencari tahu dulu berapa resistor total pada rangkaian paralel tersebut. Kita simpan dulu ini menjadi persamaan 1. Kita akan mencari tahu dulu nilai dari paralelnya, yaitu RP itu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan R1 nya 2 ohm, 1 per 2 ditambah 1 per R2 nya 3 ohm tambah R3 nya 6 ohm, 1 per 6, 1 per 6. Oke. Ustaz, kenapa ini ada 3 sedangkan di rumus itu ada 2 R nya penjumlahan? Karena kalau di contoh soal ini resistornya terdapat 3 susun ya, terdapat 3 komponen resistor. Sedangkan pada rumus itu karena hanya 2, jadi kita pakai ini. Nah, kembali ke soal. Setengah ditambah sepertiga ditambah seperenam, ini tidak bisa langsung dijumlahkan ya, karena penyebutnya berbeda, sehingga kita perlu mencari pemfaktorannya. Nilai yang bisa dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dan dibagi dengan 6. Angka berapakah itu? Ya, betul. Angka tersebut adalah angka 6. 6 bisa dibagi dengan 2, 6 bisa dibagi dengan 3, 6 juga bisa dibagi dengan 6. Itu saja. Caranya kita akan membagi penyebut di sini 6 dibagi dengan penyebut yang ada di atas. 6 dibagi 2 3. Kita tuliskan di atas ini ya, 3. Nah, 6 dibagi 3 2. Kita tuliskan di atas. Nah, 6 dibagi dengan 6 1. Oke. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Tinggal dijumlahkan saja. 3 ditambah 2 ditambah 1. 3 tambah 2 5 tambah 1 6. Sehingga 1 per RP ya, sama dengan 6 dibagi dengan 6. Karena ini masih 1 per, perhatikan ya, ini masih 1 per, berarti kita perlu mengalihkan dengan RP-nya atau membalikan saja, mudahnya dibalikan saja lah. Jadi yang di bawah dipindahkan ke atas, yang di atas dipindahkan ke bawah, sehingga RP per 1 sama dengan, karena kebetulan sekali ini 6 per 6, jadi dibolak-balik juga kan tetap sama ya, 6 per 6. 6 per 6, sehingga RP-nya sama dengan 6
ohm. Begitu. Ini persamaan 2. Kita baru menemukan RP-nya saja. Kita belum menemukan berapa nilai VP-nya ya, atau tegangan total pada rangkaian paralelnya. Kita langsung saja substitusikan besar-besar yang diketahui ke dalam persamaan ohm. IP-nya 2 ampere. Ini 2 ampere, kemudian RP-nya dikali dengan RP-nya 6 ohm. Sama dengan 2, astagfirullahaladzim. 6 dibagi 6 1 ya. 6 bagi 6 1 bukan 6. Astagfirullahaladzim. Ya. Sepertinya Ustaz sudah tidak fokus ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, sebenarnya sudah tidak fokus. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang menyadari, oh itu 6 pernah harusnya 1 kan 6 saja. Ya, berarti teman-teman fokus. Ustaz sebenarnya sedang ngetes saja ya, fokusan teman-teman. Oke, kembali ya, kembali ke soal. RP-nya 1 ya, 1 ohm. 6 bagi 6. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2 volt. Ini jawabannya. Begitu. Dapat dipahami? Semoga teman-teman dapat memahami. Itu saja untuk bab rangkaian listrik arus arah atau listrik DC ya. Sampai jumpa lagi di bab